kita bisa mikir antibodi ini punya dua tangan. Jadi satu tangan dia nangkep kanker sel, tangan yang kedua dia ngambil T-cells, jadi sel imun. Terus mereka dibawa secara dibuat berdekatan, jadi nanti imun selnya bisa membunuh kanker sel sendiri. Biasanya penanganan myeloma ini seperti apa? Dan kalau ada teknologi atau penanganan yang baru, mungkin Dr. Arif bisa share di sini. Terima kasih banyak, Dr. Tony. Jadi memang myeloma ini penyakit yang teknologi barunya tuh banyak sekali. Dan hampir setiap tahun pengobatannya berubah terus. Jadi ini benar-benar agak menarik buat saya, tapi juga agak kasihan buat pasien-pasien, terutama yang di negara-negara berkembang, karena pengobatan yang paling baru itu mahal sekali. Jadi sebagai contoh, di negara barat, bahkan Inggris pun sudah tertinggal ya dari negara lain. Di Inggris kami memakai kombinasi 4 macam obat. Jadi yang satu ada obat antibodi namanya daratumumab, Velcade, thalidomide, dan steroid, dexamethasone. Dan 4 obat-obatan ini bakal dikasih dalam waktu setiap 1 bulan. Dan setelah 4 cycle, setelah 4 bulan, kami akan melakukan apa yang namanya bone marrow transplant, autologous bone marrow transplant. Jadi kami mengambil sel dari pasien, kemudian memberikan kemoterapi yang sangat tinggi dosisnya untuk membunuh kebanyakan myeloma sel, tapi karena dosisnya tinggi, itu juga akan membunuh semua sel di sumsum tulang belakang. Jadi kami memasukkan lagi sel punca dari pasien, dan pasien bisa hidup dengan normal lagi. Setelah itu bakal dilanjutkan dengan kemoterapi lagi, dan bahkan sekarang dalam myeloma atau alih-alih dalam myeloma, kami sekarang melakukan apa yang namanya maintenance therapy. Jadi setelah selesai kemoterapi, transplant, terus kami memberikan 1 tablet terus-terusan sampai akhirnya myelomanya balik lagi atau kambuh lagi. Dan kalau myelomanya kambuh, kami mempunyai berbagai macam kombinasi yang lain. Dan mungkin saya akan menyebutkan secara singkat, ada sekarang banyak sekali trials atau riset-riset untuk 2 macam jenis imunoterapi yang paling baru. Jadi ini untuk semua kanker ya, dan bahkan untuk lupus juga kadang-kadang, untuk penyakit yang non-kanker. Jadi yang pertama namanya CAR T-cells, Chimeric Antigen Receptor T-cells. Jadi apa yang terjadi, kami akan mengambil T-cells, salah satu imun cells dari pasien, kemudian dimodifikasi di lab, dibuat khusus untuk membunuh kanker selnya, sel-sel kanker, habis itu dibalikan lagi ke pasien. Dan itu tingkat keberhasilannya lumayan tinggi, tapi itu mahal sekali. Maksudnya kayak di UK itu sekitar £500,000, jadi 500.000 pound. Wow. Benar-benar mahal sekali. Dan yang kedua itu agak mirip, tapi dia pakai antibody yang namanya bispecific antibody. Jadi kita bisa mikir antibody ini punya 2 tangan. Jadi satu tangan dia nangkep kanker sel, tangan yang kedua dia ngambil T-cells, jadi sel imun. Terus mereka dibuat berdekatan, jadi nanti imun selnya bisa membunuh kanker sel sendiri. Dan itu sekarang banyak trials ya untuk myeloma, dan dia lebih murah dari CAR T-cell. Saya rasa ke depannya CAR T-cells itu akan makin banyak di negara-negara barat. Mungkin di negara Indonesia belum sampai, tapi paling tidak saya rasa kita perlu berpikir, kita harus membangun kapabilitas untuk membuat transplantasi sumsum tulang belakang. Karena tanpa fasilitas untuk transplantasi sumsum tulang belakang, ini cellular therapy ini bakal susah dilakukan.